Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Ardiansyah dengan NIM 2319041020112. Di sini saya akan mempresentasikan materi elektronika daya, di mana di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu rectifier full wave satu fasa dan tiga fasa, yang kedua yaitu inverter satu fasa dan tiga fasa, kemudian DC to DC converter atau buck converter, kemudian AC to AC converter atau cycle converter. Rectifier full wave satu fasa merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC dengan mengendalikan sudut penyalaan pada elemen semikonduktor tiristor. Dalam rectifier ini, setiap setengah siklus dari sinyal AC diatur oleh sudut penyalaan untuk mengontrol tegangan output DC. Komponen utama yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu sumber tegangan AC sebagai tegangan input satu fasa, kemudian 4 tiristor yang digunakan untuk konfigurasi bridge, kemudian transformator CT, kemudian bebannya dikasih dengan beban resistor. Prinsip kerjanya untuk setiap setengah siklus, tegangan AC diproses sehingga menghasilkan tegangan DC pada beban. SCR akan menghantarkan arus hanya setelah menerima sinyal pemicu pada sudut tertentu sebagai alfa. Dengan mengatur alfa, tegangan rata-rata DC dapat diubah. Untuk selanjutnya yaitu hasil gelombangnya. Pada grafik V-in menunjukkan tegangan input sinusoidal dengan amplitudo tertentu. Tegangan ini adalah sumber AC satu fasa yang akan diubah menjadi tegangan DC melalui rectifier. Pada grafik V1 dan V3, grafik ini menunjukkan sinyal pemicu untuk SCR pada tiristor 4 dan 3. Semakin besar atau semakin lambat tiristor menghantarkan arus yang akan memengaruhi bentuk tegangan keluaran. Kemudian grafik I-out. Pada grafik ini menunjukkan bentuk gelombang yang hampir penuh karena full wave rectifier atau penyearah. Fluktuasi pada arus beban bergantung pada jenis beban yang digunakan. Jika beban resistif murni, arus akan proporsional terhadap tegangan. Kemudian pada grafik V-out-nya menunjukkan bentuk tegangan DC yang masih berfluktuasi karena ripple. Tegangan rata-rata dapat dihitung dari integrasi sinyal ini. Nilai rata-rata arus ditentukan oleh sudut penyalaan. Sudut penyalaan dari grafik sinyal pemicu nampak bahwa tiristor mulai menyala pada sudut tertentu. Semakin besar atau semakin kecil tegangan DC rata-rata. Tegangan DC tidak sepenuhnya rata karena ada ripple yang tergantung pada frekuensi AC input pada beban. Penambahan filter seperti kapasitor atau induktor akan dapat mengurangi ripple ini. Kemudian selanjutnya yaitu rumus-rumus yang digunakan. Tegangan RMS output atau memiliki parameter yaitu Vm sebagai tegangan puncak dari sinyal AC input, kemudian alfa merupakan sudut penyalaan tiristor, kemudian selanjutnya yaitu tegangan rata-rata output. Vm merupakan tegangan puncak dari sinyal AC input, kemudian alfa merupakan sudut penyalaan tiristornya. Faktor ripple yang selanjutnya yaitu Vrms tegangan RMS output, kemudian V average merupakan tegangan rata-rata output. Kemudian selanjutnya yaitu arus beban, tegangan RMS output. Yang selanjutnya yaitu Z merupakan impedasi beban, yaitu gabungan resistansi dan reaktansi induktif atau kapasitif. Kemudian yang selanjutnya yaitu daya aktif output, memiliki parameter Vrms atau tegangan RMS output, kemudian R merupakan resistansi beban, kemudian yang selanjutnya yaitu faktor daya yang memiliki parameter V average merupakan tegangan rata-rata output,
per tegangan RMS output dikali dengan arus RMS output. Tegangan yang selanjutnya yaitu tegangan beban dengan beban resistif induktif yang memiliki parameter yaitu Vm per Vm merupakan tegangan puncak dari sinyal AC input per Pi kemudian dikali dengan cos alfa yang merupakan alfa merupakan sudut penyalaan tiristor. Kemudian cos B merupakan sudut pada akhir arus yang dipengaruhi oleh arus sifat induktif beban. Kemudian contoh sistemnya yaitu catu daya untuk perangkat elektronik. Penyarah full wave digunakan dalam catu daya untuk mengkonversi tegangan AC dari sumber listrik menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik seperti radio, TV, komputer, atau adaptor pengisi daya. Alur penerapannya yaitu tegangan AC diubah menjadi transformator, kemudian biasa arahkan dalam gelombang full wave, kemudian akan difilter oleh kapasitor dan menjadi DC stabil untuk perangkat elektronik. Kemudian yang selanjutnya yaitu rangkaian rectifier full wave 3 fasa merupakan sebuah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC dengan kemampuan untuk mengontrol output tegangan DC. Rangkaian ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengendalian daya seperti motor DC, pengisi daya baterai, atau sistem konversi daya lainnya. Dalam rangkaian ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu 6 SCR yang dikonfigurasikan sebagai bridge, kemudian sumber tegangan AC 3 fasa sebagai input utama dari rangkaian, kemudian beban DC motor resistif induktif. Dalam prinsip kerjanya, yang pertama yaitu sumber AC 3 fasa yang mewakili sistem tegangan 3 fasa. Sumber ini menyediakan tegangan input untuk proses penyaarah. Yang kemudian yaitu ada 6 SCR yang terhubung dalam konfigurasi bridge. Setiap SCR akan aktif secara bergantian untuk menghantarkan arus dari sumber AC ke beban. Tiristor ini memerlukan sinyal pemicu atau gate untuk menentukan kapan SCR mulai menghantarkan arus. Pada sisi keluarannya terdapat sebuah beban resistif induktif. Beban ini tempat energi dari sumber AC dikonversi menjadi arus DC. Dan terdapat simbol voltmeter dan ammeter yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi output. Tegangan DC yang dihasilkan dapat diukur menggunakan voltmeter dan ammeter yang terhubung paralel ke beban. Cara kerjanya yaitu dalam siklus tegangan AC, setiap SCR akan aktif selama 120 derajat. Kedua SCR akan aktif dalam setiap waktu, satu untuk saluran positif dan satu untuk saluran negatif. Kombinasi ini memastikan bahwa arus selalu mengalir melalui beban, menghasilkan tegangan DC. Kemudian untuk pengendalian tegangannya dengan mengatur sudut penyalaannya pada SCR, di mana akan dapat mengontrol kapan SCR mulai menghantarkan arus. Hal ini mengubah tegangan rata-rata DC yang dihasilkan. Jika sudut firing mendekati 0 derajat, dengan DC output mendekati nilai maksimum. Jika output firing mendekati 90 derajat atau lebih, tegangan DC output akan menurun. Kemudian yang selanjutnya hasil gelombang yang didapatkan yaitu pada grafik yang pertama, yaitu V1, V2, dan V3, merupakan grafik yang menunjukkan bentuk gelombang sinusoidal dari 3 fasa sumber tegangan. Tegangan ini memiliki pergeseran fasa 120 derajat antara satu fasa dengan fasa lainnya. Tegangan ini adalah input utama ke rangkaian penyaarah.
Amplitude tegangan sinusoidal terlihat konstan sesuai dengan karakteristik sumber 3 fasa. Pola pergeserannya memastikan adanya aliran arus yang terus-menerus melalui beban setelah proses rectifier. Kemudian selanjutnya yaitu tegangan VDC. Grafik ini menunjukkan tegangan output DC yang dihasilkan oleh rectifier. Tegangan ini memiliki pola gelombang dengan puncak yang dihasilkan dari proses penyearah sumber 3 fasa. Ripple tegangan yang terlihat merupakan fluktuasi kecil di sekitar nilai rata-rata. Tegangan output yang memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan penyearah satu fasa karena setiap 120 derajat dari sumber 2 SCR aktif secara bergantian. Ripple yang ada dapat dikurangi dengan penambahan filter kapasitor untuk meratakan tegangan output. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik arus bebannya. Grafik ini menunjukkan arus yang mengalir melalui beban. Arus ini meningkat secara perlahan karena karakteristik beban induktif dan tegangan DC yang diterapkan. Pola arus menunjukkan adanya pengisian energi pada beban induktif. Arus beban meningkat dengan stabil, menunjukkan tidak adanya gangguan besar pada proses penyearahannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus-rumus utamanya. Rumus ini yang pertama yaitu tegangan output rata-rata. Rumus ini digunakan untuk menghitung tegangan DC rata-rata yang dihasilkan oleh penyearah 3 fasa terkendali. Untuk parameter yang ada yaitu yang pertama V average merupakan tegangan output rata-rata, kemudian ya yang dikalikan 3 kali akar 3 per Pi dikali VLL merupakan tegangan linier dari sumber 3 fasa. Kemudian yang kedua yaitu arus output rata-rata. Rumus ini digunakan untuk menghitung arus rata-rata yang mengalir di sisi output penyearah yang memiliki parameter I average merupakan arus output rata-rata sama dengan daya output per V average atau tegangan output rata-rata hasil perhitungan sebelumnya. Arus rata-rata di sisi output bergantung pada daya output total dan tegangan output keluaran. Tegangan rata-rata output. Kemudian yang selanjutnya yaitu tegangan RMS output. Rumus ini digunakan untuk menghitung tegangan root mean square dari output penyearahannya. Parameter yang ada di dalam rumus ini yaitu tegangan RMS output atau VRMS, kemudian VLL yaitu tegangan linier dari sumber tegangan AC 3 fasa, di mana VLL dikali dengan Pi 3 per 2 Pi. Tegangan RMS memberikan gambaran tentang nilai efektif dari tegangan yang mengalir ke beban. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus RMS di beban, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung arus RMS yang mengalir di beban output, di mana IRMS merupakan arus RMS di beban, di mana I average dikali dengan akar Pi per 3 kali 3, akar Pi per 3 kali akar 3. Kemudian untuk contoh sistem pada rangkaian ini yaitu sebagai pengendalian motor listrik untuk memasok tegangan DC yang stabil pada motor DC industri, seperti pada mesin konveyor, elevator, atau pompa. Kemudian yang selanjutnya yaitu konversi energi di pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin atau surya, penyearah 3 fasa mengubah tegangan AC dari generator menjadi DC untuk diolah atau disimpan. Kemudian yang selanjutnya yaitu inverter full wave 1 fasa. Merupakan jenis inverter yang mengubah tegangan DC menjadi AC 1 fasa dengan memanfaatkan seluruh siklus gelombang AC atau yang dimana positif dan negatifnya. Inverter ini dirancang untuk menghasilkan output dengan frekuensi dan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat listrik 1 fasa.
seperti peralatan rumah tangga atau beban industri kecil. Dalam rangkaian inverter satu fasa, terdapat beberapa komponen utama seperti sumber DC, saklar elektronik atau MOSFET, pengendali PWM, dan beban. Pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu Vin sebagai tegangan input DC, kemudian 4 MOSFET yang akan beroperasi secara bergantian untuk menghasilkan output AC, kemudian 4 dioda untuk melindungi komponen dari tegangan balik dan memastikan arus mengalir sesuai jalur. Kemudian dengan beban resistor sebagai beban untuk menerima output tegangan dan arus AC. Kemudian generator PWM yang dipasang dalam kaki gate kiri MOSFET yang digunakan untuk mengatur waktu hidup on dan off pada MOSFET. Pada prinsip kerjanya, MOSFET dikontrol oleh sinyal PWM dari generator yang memberikan fasa 180 derajat dan 360 derajat. Pola switching yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu setengah gelombang positif, yaitu pada MOSFET 1 dan MOSFET 4 akan on, kemudian pada MOSFET 2 dan MOSFET 3 akan off. Arus mengalir dari sumber ke beban dengan polaritas tertentu. Pada setengah gelombang negatifnya, MOSFET 2 dan MOSFET 3 akan on, dan MOSFET 1 dan MOSFET 4 akan mati. Arus mengalir dari sumber ke beban dengan polaritas terbalik. Dengan pergantian saklar ini, rangkaian menghasilkan tegangan AC berbentuk gelombang sine wave pada beban. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik Vin yang didapatkan. Pada grafik Vin, gelombang tegangan input menunjukkan bahwa Vin konstan pada nilai 100 volt DC sesuai dengan tegangan DC. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus I1, I2, I3, dan I4. Arus ini menunjukkan pola switching sesuai dengan sinyal kontrol PWM, di mana MOSFET bekerja secara bergantian dengan fasa yang terpisah. Arus mengalir hanya pada saat MOSFET tertentu dalam keadaan on. Periode switching sesuai dengan frekuensi PWM yang diterapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus outputnya, di mana berbentuk persegi dan berisolasi antara nilai positif dan negatifnya, mencerminkan perubahan polaritas arus pada beban selama satu siklus penuh. Nilai arus rata-rata terlihat akan mendekati 0, sesuai dengan sifat gelombang AC yang simetris terhadap sumbu waktu. Kemudian tegangan output berbentuk gelombang persegi secara bergantian antara 100 plus 100 volt dan min 100 volt. Hal ini akan mencerminkan tegangan AC dengan amplitudo puncak yang sama dengan tegangan input. Kemudian pola gelombang yang menunjukkan kerja inverter full wave memberikan tegangan output dengan polaritas balik pada beban. Kemudian untuk rumus-rumus yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu tegangan RMS root mean square merupakan nilai efektif dari tegangan AC yang setara dengan tegangan DC dalam menghasilkan daya. Untuk inverter berbasis gelombang persegi, nilai RMS dapat dihitung dari tegangan input DC, di mana VRMS sama dengan VDC per akar 2. VDC di sini merupakan tegangan input DC yang diubah menjadi AC. Kemudian selanjutnya yaitu frekuensi output, di mana frekuensi out sama dengan frekuensi switching, di mana jika frekuensi outputnya 50 Hz, maka frekuensi switchingnya akan sama dengan 50 Hz. Frekuensi switching ini merupakan sinyal PWM yang mengontrol pada switching MOSFET-nya. Kemudian tegangan peak to peak output. Rumus yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu
VPP sama dengan 2 kali VPIK, di mana dapat dihitung VPIK sama dengan VDC, sehingga VPP sama dengan 2 kali VDC, di mana VPIK merupakan tegangan puncak output inverter. VPP merupakan tegangan dari puncak positif ke puncak negatif output. Kemudian yang selanjutnya yaitu daya output. Daya output merupakan daya aktif yang diberikan pada beban oleh inverter. Daya ini bergantung pada tegangan RMS, arus RMS, dan faktor daya yang menunjukkan efisiensi transfer daya ke beban, di mana VRMS merupakan tegangan RMS pada output, kemudian IRMS merupakan arus RMS pada beban, dikali dengan faktor daya. Kemudian yang selanjutnya yaitu efisiensi inverter, merupakan rasio antara daya output yang diberikan ke beban dan daya input yang diambil dari sumber, di mana Pout merupakan daya output per Tin daya input dikali dengan 100%. Kemudian contoh sistem yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu sistem tenaga surya untuk rumah tangga, yang mana mengubah tegangan DC dari panel surya menjadi tegangan AC 220 volt untuk perangkat rumah tangga seperti lampu, kipas, atau kulkas. Kemudian yang selanjutnya yaitu UPS, Uninterruptible Power Supply, yang dimana memberikan daya cadangan AC selama pemadaman listrik menggunakan baterai sebagai sumber DC. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem kendaraan listrik, di mana mengubah tegangan DC dari baterai kendaraan menjadi AC untuk menggerakkan motor listrik satu fasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu inverter full wave 3 fasa, merupakan perangkat yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC 3 fasa. Rangkaian ini banyak digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan suplai listrik 3 fasa, seperti pengendalian motor listrik, sistem tenaga surya, dan alat berat. Inverter ini menghasilkan gelombang AC 3 fasa dengan sudut fasa 120 derajat antar fasanya, yang sangat cocok untuk beban 3 fasa seperti motor induksi dan motor sinkron. Untuk rangkaian full wave 3 fasa dapat dilihat sebagai berikut. Untuk komponen utama yang digunakan yaitu sumber DC, yang dimana diberikan input 24 volt. Kemudian MOSFET, 6 MOSFET yang digunakan sebagai saklar utama untuk menghasilkan output AC. Kemudian resistor R1, R2, R3 digunakan untuk pembebanan sebagai komponen pengaman. Kemudian frekuensi driver pada setiap gate MOSFET-nya diberikan 50 Hz sebagai penggerak untuk mengontrol MOSFET. Cara kerjanya yaitu tegangan DC dari VDC1 dikonversi menjadi tegangan AC 3 fasa melalui pengaturan switching pada MOSFET. Sinyal kontrol yang diberikan pada MOSFET untuk mengatur timing switching sehingga menghasilkan pola gelombang AC 3 fasa. Frekuensi 50 Hz digunakan untuk memastikan kehalusan output dan mengurangi noise pada konversi DC ke AC. Pola gelombang 3 fasanya diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan gelombang sinusoidal yang saling berfase, yaitu 120 derajat antar fasanya. Kemudian hasil gelombang yang didapatkan yaitu pada VP1, VP2, VP3 masing-masing gelombang mewakili fasa A, B, dan C dari inverter 3 fasa. Gelombang berbentuk persegi yang merupakan karakteristik output inverter sederhana tanpa filter. Adanya pergeseran fasa 120 derajat di antara setiap gelombang merupakan tanda khas sistem 3 fasanya. Amplitudo memiliki nilai puncak sekitar plus 24 volt hingga min 24 volt, yang sesuai dengan tegangan input DC yaitu pada skema rangkaian sebelumnya. Tegangan rata-ratanya pada sisi kanan ditampilkan nilai rata-rata masing gelombang VP1, VP2, VP3
Nilai-nilai ini mendekati nol yang menunjukkan bahwa keluaran gelombangnya merupakan AC. Pola gelombang persegi menunjukkan switching MOSFET pada frekuensi tertentu. Dari grafik, frekuensi dasar gelombang AC dapat dihitung dengan menghitung sejumlah siklus dalam rentang waktu tertentu. Untuk simulasi ini, frekuensi switching 50 Hz membentuk pulsa-pulsa yang menghasilkan gelombang persegi. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus yang digunakan dalam rangkaian ini, yaitu tegangan output RMS. Rumus ini digunakan untuk menghitung tegangan RMS pada output antar fasa dan inverter 3 fasa. Untuk parameternya yaitu VDC merupakan tegangan DC input ke inverter, kemudian VDC per akar 3 merupakan faktor yang berasal dari hubungan antar fasa dalam sistem 3 fasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu tegangan output per fase. Rumus ini digunakan untuk menghitung tegangan pada satu fasa inverter. Parameter yang ada pada rangkaian ini yaitu V fase merupakan tegangan output pada satu fasa, di mana VDC akar per 2. VDC ini merupakan tegangan DC input ke inverter. Kemudian yang selanjutnya yaitu frekuensi output. Frekuensi output sama dengan frekuensi switching, di mana frekuensi switchingnya yaitu 50 Hz, maka frekuensi outputnya akan 50 Hz. K merupakan faktor harmonik yang tergantung pada modulasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu daya output. Rumus ini digunakan untuk menghitung daya output sistem 3 fasa berdasarkan tegangan, arus, dan faktor daya, di mana P merupakan daya aktif yang dihasilkan oleh inverter sama dengan akar 3 dikali dengan tegangan line to line atau tegangan RMS-nya. Kemudian I-line merupakan arus yang mengalir pada masing-masing jalur. Kemudian dikalikan dengan cos faktor daya yang mencerminkan pergeseran antar tegangan dan arusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan PWM-nya. VFUN menggambarkan hubungan antara komponen fundamental tegangan output dengan indeks modulasi PWM. VFUN merupakan tegangan komponen fundamental gelombang AC yang dihasilkan oleh inverter. Kemudian M, indeks modulasi PWM dikali dengan VDC, yaitu tegangan input DC-nya. Untuk contoh sistemnya pada rangkaian ini yaitu pengendalian motor industri, di mana inverter digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor listrik 3 fasa. Dengan mengubah frekuensi outputnya, inverter memungkinkan kontrol kecepatan motor yang lebih presisi, efisien, dan hemat energi pada conveyor belt, pompa, air industri, dan mesin produksi otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem tenaga surya, di mana untuk mengubah tegangan DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi tegangan AC 3 fasa yang dapat disalurkan ke jaringan listrik atau digunakan untuk beban industri yang membutuhkan daya 3 fasa. Instalasi pembangkit listrik tenaga surya skala besar untuk pabrik atau gedung komersial yang menggunakan motor listrik 3 fasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem penggerak kendaraan listrik. Menggerakkan motor listrik 3 fasa yang digunakan dalam kendaraan listrik seperti bus listrik atau forklift. Kemudian kendaraan listrik industri yang membutuhkan motor 3 fasa untuk torsi dan daya tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu DC to DC atau buck converter. Merupakan salah satu jenis konverter daya yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC atau sebagai step down dari nilai yang lebih tinggi ke nilai yang lebih rendah. Kata buck sendiri memiliki arti menurunkan. Konverter ini sering digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti regulator tegangan, charger baterai, dan sistem daya terdistribusi. Untuk skema rangkaian DC to DC-nya yaitu memiliki tegangan input, tegangan DC yang lebih tinggi, kemudian switch yang dimana dalam rangkaian ini MOSFET yang dikontrol oleh sinyal PWM, kemudian dioda flyback yang berfungsi untuk memberikan jalur aliran arus ke induktor saat MOSFET
dalam keadaan mati atau off, sehingga energi yang tersimpan di induktor dilepas ke beban. Kemudian yang selanjutnya yaitu induktor. Digunakan untuk menyimpan energi saat MOSFET aktif dan memberikan energi ke beban saat MOSFET off. Induktor membantu menghaluskan perubahan tegangan dan arus. Kemudian yaitu ada kapasitor yang bertindak sebagai penyaring untuk menghaluskan riak tegangan yang dihasilkan dari proses switching. Kemudian resistor sebagai beban yang diberikan pada rangkaian. Dalam rangkaian ini memiliki nilai resistansi 340 ohm. Kemudian trigger PWM merupakan sinyal kontrol yang mengatur MOSFET berdasarkan duty cycle yang mempengaruhi besar tegangan output. Kemudian output tegangan output DC yang telah diturunkan dari tegangan masukan input DC. Prinsip kerjanya saat MOSFET aktif, Vin mengalirkan ke induktor dan energi disimpan dalam medan magnet induktor. Sebagian energi langsung disalurkan ke beban melalui kapasitor. Kemudian saat MOSFET mati, induktor melepaskan energi yang tersimpan ke beban melalui dioda flyback dan kapasitor menjaga kontinuitas arus. Tegangan output ditentukan oleh duty cycle dari sinyal PWM-nya. Dapat dilihat pada grafiknya, yang pertama yaitu pada grafik Vin merupakan tegangan input DC stabil bernilai sekitar 10 volt yang menunjukkan bahwa sumber DC digunakan untuk rangkaian tidak mengalami fluktuasi. Kemudian V trigger merupakan sinyal PWM-nya sebagai pengontrol MOSFET dalam rangkaian. Duty cycle sinyal PWM merupakan proporsi waktu on terhadap periode total berada di sekitar 50% hingga 60%. Pengaruh duty cycle menentukan berapa lama MOSFET aktif dalam satu periode dan langsung mempengaruhi nilai tegangan output. Dengan duty cycle yang dapat dilihat pada grafik ini memiliki tegangan output yang harus lebih rendah dari tegangan input. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik phase switch, di mana dengan phase switch menunjukkan bentuk gelombang switching yang konsisten. Ketika MOSFET on, phase switch mendekati 0 volt. Tegangan turun karena MOSFET menghantarkan arus. Sedangkan ketika MOSFET off, PWM rendah atau berlogika low, phase switch naik mendekati Vin karena jalur dihentikan. Kemudian pada grafik tegangan output terlihat stabil pada nilai sekitar 5,27 volt yang lebih rendah daripada Vin yaitu 10 volt. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja buck converter yaitu menurunkan tegangan input berdasarkan duty cycle PWM. Kemudian rumus-rumus yang digunakan pada rangkaian ini yaitu tegangan output pada buck converter, di mana hasil dari perkalian duty cycle dengan tegangan input, yang dimana Vout merupakan parameter dari tegangan DC yang dihasilkan, kemudian Vin merupakan tegangan DC masukan, kemudian D merupakan duty cycle yaitu proporsi waktu on terhadap total periode PWM. Kemudian selanjutnya yaitu duty cycle, di mana pada rangkaian ini rasio waktu on terhadap total periode switching mempengaruhi tegangan output, di mana parameternya yaitu T-on per T-on plus T-off. T-on merupakan waktu MOSFET on, kemudian waktu MOSFET off merupakan T-off, kemudian dapat disederhanakan dalam T-on per T, di mana T merupakan periode total dari T-on plus T-off. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus rata-rata pada induktor. Arus rata-rata pada induktor sama dengan arus output, karena pada induktor bertindak sebagai penyimpan energi yang disalurkan ke beban, di mana IL merupakan I average, yaitu arus rata-rata pada induktor, kemudian I out merupakan arus keluaran ke beban.
Ya, yang selanjutnya yaitu ripple arus pada induktor. Ripple arus pada induktor ini merupakan fluktuasi arus yang terjadi selama proses switching. Ripple ini harus dikontrol agar sistem dapat stabil, di mana dapat dihitung dalam rangkaian yaitu delta I L merupakan ripple arus pada induktor sama dengan V in min V out. V in merupakan tegangan input, kemudian V out merupakan tegangan output dikali dengan duty cycle-nya per induktor dikali dengan frekuensi switching PWM-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ripple tegangan pada kapasitor, di mana fluktuasi tegangan output yang dihasilkan oleh proses switching dapat dikurangi dengan kapasitor yang lebih besar atau frekuensi switching yang lebih tinggi, di mana parameter yang digunakan yaitu delta VC, merupakan ripple tegangan pada kapasitor, di mana dapat dihitung dengan E out, arus output, dikali dengan duty cycle per frekuensi switchingnya dengan kapasitansi kapasitor filternya. Kemudian yang selanjutnya yaitu efisiensi, merupakan perbandingan antara daya output dengan daya input yang dinyatakan dalam persen, di mana N merupakan efisiensi konverter dalam persen, kemudian P out merupakan daya keluaran dari V out dikali I out, kemudian P in merupakan daya input yang dimana dikali V in, yaitu V in dikali I in. Contoh sistem yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu dalam charger ponsel atau laptop, buck converter digunakan untuk menurunkan tegangan dari sumber listrik utama. Biasanya 19 volt atau 12 volt menjadi tegangan yang lebih rendah, 5 volt untuk ponsel atau 3,3 volt, dan 5 volt untuk rangkaian internal perangkat elektronik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem tenaga surya. Pada sistem ini, panel surya menghasilkan tegangan yang bervariasi tergantung intensitas cahaya matahari. Buck converter digunakan untuk menurunkan tegangan dari panel surya ke level yang sesuai dengan pengisian daya baterai, seperti menurunkan 24 volt menjadi 12 volt atau 5 volt. Kemudian untuk regulator tegangan dalam sistem microcontroller. Pada rangkaian elektronik seperti Arduino atau Raspberry Pi, buck converter digunakan untuk menurunkan tegangan dari sumber daya utama, misalnya 12 volt atau 9 volt, ke tegangan operasional microcontroller seperti 5 volt atau 3,3 volt. Kemudian yang selanjutnya yaitu AC to AC atau cycloconverter, di mana merupakan perangkat AC to AC yang mengubah frekuensi input AC menjadi frekuensi output AC yang lebih rendah tanpa melalui tahap konversi ke DC. Cycloconverter sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol frekuensi tegangan output, seperti pada motor listrik berkecepatan rendah dan tinggi. Dapat dilihat dalam skema rangkaian AC to AC ini memiliki sumber tegangan AC, input dari sumber AC 12 volt 60 Hz, kemudian komponen semikonduktor seperti dioda, terdapat beberapa dioda yang disusun untuk mengatur aliran arus sesuai dengan polaritas tegangan input. Dioda-dioda ini berfungsi untuk membentuk output AC dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian saklar atau pemicu rangkaian dapat adanya blok pengendali tegangan, simbol op-amp, dan input clock yang bertugas untuk memberikan sinyal pemicu yang sesuai untuk mengatur siklus on atau off pada dioda sehingga menghasilkan pola gelombang tertentu pada outputnya. Kemudian resistor beban. Resistor di bagian output digunakan untuk membatasi arus atau sebagai beban pada sistem. Kemudian hasil gelombang yang didapatkan yang pertama yaitu pada V1 merupakan gelombang persegi, input sinyal atau sinyal kontrol yang diberikan pada satu set saklar atau dioda. Gelombang ini berbentuk persegi menunjukkan kondisi on dan off pada bagian rangkaian tertentu. Intervalnya menunjukkan frekuensi pemicuannya. Kemudian V2 merupakan mirip dengan V1, namun sinyal kontrol pada saklar atau dioda lainnya
pada jalur yang berbeda. Kombinasi V1 dan V2 menentukan pola pengaliran arus pada jalur positif dan negatifnya. Kemudian grafik V3 menampilkan bentuk gelombang sinusoidal awal yang menjadi input utamanya. Gelombang ini memiliki frekuensi konstan yaitu 60 Hz. Ya, seperti yang tertera pada diagram rangkaian ini. Kemudian grafik yang selanjutnya yaitu grafik V-out, merupakan gelombang output yang dihasilkan oleh cycloconverter. Gelombang ini menunjukkan frekuensi yang lebih rendah dari input, yaitu frekuensi dikurangi oleh proses konversi. Bentuk gelombang yang terlihat lebih terdistorsi dibandingkan sinusoidal sempurna, yaitu dikarenakan akibat sifat operasi saklar atau dioda. Untuk rumus-rumus yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu yang pertama frekuensi output. Rumus ini menunjukkan hubungan antara frekuensi input dan frekuensi output dari rangkaian cycloconverter. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama frekuensi gelombang input Vin per N. N di mana merupakan faktor reduksi frekuensi dan Vout merupakan frekuensi output. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan frekuensi harmonik. Rumus ini digunakan untuk menghitung total harmonic distortion, yaitu ukuran distorsi harmonik pada gelombang output. Parameter yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu THD merupakan komponen frekuensi fundamentalnya, kemudian akar sigma Vn per sigma Vn akar 2 per V1 di akar 2, di mana amplitude dengan harmonik ke N merupakan tambahan tak diinginkan, seperti 2 kali, 3 kali, atau seterusnya. Total harmonik distorsi dinyatakan dalam persen atau rasio. Nilai yang rendah menunjukkan gelombang yang lebih bersih dan sedikit distorsi. Kemudian tegangan output RMS. Rumus ini menghitung tegangan output dalam bentuk RMS, yaitu nilai efektif tegangan output setelah konversi, di mana pada parameternya yaitu Vout sama dengan Vin dikali cos alpha. Alpha merupakan sudut penyalaan dari saklar dalam derajat atau radian. Untuk contoh sistem dalam rangkaian ini yaitu penggerak motor listrik di industri, di mana cycloconverter digunakan untuk mengontrol kecepatan motor sinkron atau motor induksi pada peralatan berat seperti mesin rolling di pabrik baja, mesin pemotong, dan mesin penggiling. Dengan menurunkan frekuensi input AC, kecepatan motor dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu traksi listrik pada kereta api. Pada kereta listrik, cycloconverter digunakan untuk mengatur kecepatan motor traksi. Frekuensi output yang lebih rendah dari cycloconverter memungkinkan motor AC beroperasi pada berbagai kecepatan dengan efisiensi tinggi, sehingga kereta dapat berjalan lebih halus dan hemat energi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengontrol kecepatan turbin di pembangkit listrik tenaga air. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga air, cycloconverter digunakan untuk menurunkan frekuensi input dari generator agar sesuai dengan kebutuhan sistem, terutama ketika generator berputar pada kecepatan yang lebih rendah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.